Yo guys, balik lagi di Uki Kelvin Official bersama saya tentunya. Oke, kita lanjut dalam pembahasan Fufu Fafa ya guys ya. Kita lihat beritanya seperti apa. Sekarang menghilang ya kasusnya Fufu Fafa ya. Ini kita lihat beritanya. Dicari anak hilang 30 Anak hilang. 37. Apa, Pak? Cik. Kok 37 tahun masih disebut anak-anak? Ya, kalau masih dicariin kerja sama bapaknya, ya masih dibilang lah. Nah, jadi ini tolong dibantu ya, buat yang tahu, tolong diinformasikan, kasih tahu ada di mana, sedang ngapain, karena dia kan mau dilantik sebentar lagi. Ini kasihan panitianya nanti Repot. nih, waktunya nggak ada gitu. Ciri-cirinya ini agak lemot. Ini informasi saya dari platform X ya. Katanya begitu ciri-cirinya itu, suka bilang gimana atau hah atau dah ya. Nah, gaya bahasanya gitu. Ya Terus Allah. matanya agak sayu, suka baca Bisa komik. Kalau duduk suka linglung, nggak suka debat, sukanya melabrak. Melabrak. Jadi bagi yang tahu, silakan informasikan keberadaannya ada di mana. Apakah lagi ada di PIK misalkan, lagi ngapain? Nah, infoin ya. Yes, julid. Di gedung DPR kemarin kamu lihat nggak? Ada si Gibran nggak? Hah? Yang pelantikan di gedung DPR kemarin, ya kan? Yang seorang Jokowi langsung urung, langsung ini, langsung itu. Melihat seorang Gibran si Fufafa nggak? Nggak lihat kan? Apa takut ditirakin Fufafa? Ada roman-romannya, akan mulai tersingkir nih. Kalau sampai mereka ini, Jokowi ini terlaki kan udah ini ya, seorang Prabowo ini udah bilang, aku udah berkali-kali ngomong, ya kan, seorang Prabowo ini kalau mau mengalahkan musuhnya, ya kan, masuklah ke dalam rumah musuhmu, bakar dari dalam. Berhasil kan. Seorang Prabowo ini mengalahkan Jokowi 2 periode itu secara fair, secara normal. Seorang kompetisi selalu gagal dicurangi sama Jokowi. Makanya seorang Prabowo paham siapa Jokowi, makanya dia masuk ke rumah Jokowi, dibakar dari dalam. Sekarang seorang Jokowi kebakaran, merenung, sakit hati, kita siap-siap pertempurannya. Lu akan mau model kayak apa? Sebentar lagi konstitusi akan dikembalikan seperti semula. Mudah-mudahan ya. Itu permintaannya Ibu Megawati, ya kan? Karena apa? Karena Ibu Megawati kalau kamu Prabowo mau ngemil saya, persyaratannya kembalikan konstitusi seperti semula. Salam paras. Si Mas Julid bela siapa sih? Menghilang sejak heboh Fufu Fafa. Kim pun tak tahu Gibran ada di mana. Ya, Aduh, bener ya. gawat. Akhir-akhir ini kita tidak pernah loh lihat beritanya Gibran. Iya, hilang. Kemana? Apa rehabilitasi? Direhab? Saya kok Ditutup penasaran. kasus Karena yang saya juga lain. meyakini dari tatapan mata seperti ini, mata apa ya? Mata pecandu. Saya punya teman seperti ini. Persis wajahnya kayak gini. Sayu. Matanya kosong. Mungkin direhab, mungkin lo ya. Yang lebih tahu kan tanya ibu atau bapaknya. Jangan tanya saya dong. Jangan tanya saya. Salam logika. Guys, gua punya info nih, tapi infonya A10. Kemarin katanya Gibran tidak hadir di acara pelantikan anggota DPR MPR yang baru karena beliau takut diteriakin Fufu Fafa. Info yang kedua, Gibran mengancam akan mengundurkan diri dari posisinya sebagai wakil presiden apabila PDIP bergabung di koalisi. Ingat, ini info A10. Kalau benar gosip itu Gibran mengancam akan mengundurkan diri dari posisi wakil presiden, pertanyaan gua,
kok Gibran berani? Emang punya kekuatan apa dia bisa mengancam seperti itu? Kalau gua yang jadi Pak Prabowo terus mendapat ancaman seperti itu, ya tentu gua seneng banget. Hilanglah beban aku. Adakah yang melihat kehadiran Bapak Wakil Presiden terpilih saat pelantikan DPR RI kemarin? Namanya tidak terdengar disebut, walaupun nama Wapres-Wapres lain, ex-Wapres, disebut, termasuk Pak Tri Sutrisno yang sudah sebut itu. Mestinya, kalau yang terhormat Bapak Wapres terpilih hadir, pasti namanya disebut. Belum terlihat juga berita dari media besar yang memberitakan ketidakhadiran Gibran. Bikin kita para netizen julid jadi penasaran. Aneh, nyaris tanpa pemberitaan bahwa Gibran tak hadir. Wartawan pun menanyakan itu enggak gitu loh, enggak ada berita-beritanya. Dan ujung-ujungnya kita jadi mikir, apa ini gara-gara fufu fafakah? Gibran memang akhir-akhir ini seperti hilang di telan bumi. Mesosnya yang biasanya ramai pun senyap, tidak ada berita. Ada apa ya? Setelah reformasi, secara tradisi, Presiden baik yang masih menjabat, sudah purna maupun Wapres terpilih, pasti menghadiri pelantikan anggota DPR RI. Kalau benar Bapak Wapres terpilih kemarin tidak hadir, ini benar-benar mengubah tradisi. Menjadi catatan buruk menurut saya. Berani benar beliau nggak hadir. Dimaafkan nggak ya? Namanya juga spesial, pakai telur, pakai sambal. Anaknya Mulyono gitu, bebas. Mungkin loh, beliau sedang dipingit untuk perawatan. Perawatan, jangan nuduh yang jelek dulu dong. Perawatan ini di sini mungkin maksudnya perawatan kegantengan, bukan perawatan lainnya, apalagi rehabilitasi. Kayak orang mau jadi pengantin itu loh, dipingit luluran setiap hari, mandi kembang. Siapa tahu beliau juga mengikuti semua prosedur demi persiapan pelantikan agar tampil sempurna tanpa celah. Perfect gitulah. Seperti jadi pengantin, jadi wapresnya juga harus persiapan untuk menempuh hidup baru. Di berita lainnya, pelantikan anggota Dewan kemarin juga kembali memilih Puan Maharani sebagai Ketua DPR. Hebatnya, berita-berita yang ramai di medsos justru bukan kembali Mbak Puan jadi Ketua DPR, melainkan keakraban Mbak Puan dengan Pak Prabowo. Sejak acara peringatan Hari Kesaktian Pancasila sampai acara keakraban sangat terlihat jelas. Bukan cuma dengan Pak Pras, Mbak Puan pun terlihat sangat akrab dengan putra Pak Prabowo yang bikin iri dengan yang lain loh. Berbeda dengan kakak beradik Pak Wapres dan si Kae, semua orang memuji adabnya Mas Didit yang santun dan tidak belagu. Saat ayahnya ngobrol dengan Mbak Puan, kesantunan Mas Didit ini terlihat kontras sekali dibanding kakak beradik Putra Mulyono sejati itu. Kalau mau, Mas Didit itu lebih pas jadi anak belagu. Dari lahir dia sudah cucu presiden, cucu begawan ekonomi, cucu buyut pendiri Bank Indonesia, plus anak jenderal. Sedang kakak beradik Putra Mulyono sejati itu saat lahir dan di masa kecil hanya putra orang biasa. Aneh sekali rasanya kalau kini keduanya jadi agak gimana gitu. Mentang-mentang anak presiden kali ya. Atau inilah sifat yang sering disebut OKB, orang kaya baru, orang yang punya kekuasaan. Gitu. Nah, gimana guys? Setelah melihat beberapa cuitan atau komentar netizen tentang Gibran atau fufu apa ya, yang setelah kabar-kabar hari-hari ini, maksudnya hari-hari ini mulai ini ya, kabar dari Gibran tuh menghilang ya, entah kemana gitu ya, apalagi menjelang ke pelantikannya ya menjadi Wapres. Nah, ini ada yang menduga bahwasanya Gibran lagi di perawatannya, karena kan ada yang berita miring tentang bahwasanya dia keterlibatannya dengan narkoboy gitu ya, atau narkocoy gitu ya guys ya, entah gara-gara akun Fufu Fafa gitu ya sengaja dihilangkan. Makanya sekarang banyak berita-berita yang aneh-aneh seperti Raffi Ahmad mendapat gelar gitu ya, terus berita yang dibesar-besarkan seperti Loli gitu ya, Nikita Mirzani gitu. Nah, menurut kalian gimana nih guys? Ada hubungannya? Tidak ya? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe Kevin, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.